Sekarang yang kedua, halaman 134, sumber pengambilan ibadah. Sumber pengambilan ibadah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan sumber pengambilan ibadah dengan ungkapan yang ringkas namun berkah, seperti kebiasaan para salaf saat berucap singkat namun syarat makna. Jadi singkat tapi syarat makna. Singkat, padat, jelas. Apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalah tentang sumber pengambilan ibadah yang dikatakan oleh mu'allif sebagai ungkapan yang singkat, padat, jelas. Innallaha ta'abbada khalqahu fi kitabihi wa ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bima sabaqa fi qada'ihi ayyata'abbadahum bihi wa lima sya'a la mu'aqqiba li hukmihi fima ta'abbadahum bihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan umat manusia agar beribadah kepadanya melalui kitabnya dan lisan nabinya. Sebagaimana telah tercatat di dalam ketetapan Allah bahwa mereka diperintahkan agar beribadah kepadanya sesuai kehendaknya, tidak ada yang mampu menolak ketetapannya pada perintah itu. Gamblang sekali. Jadi yang dikehendaki dari statement Imam Syafi'i ini apa? Allah memerintahkan kepada manusia agar beribadah kepada Allah. Gimana beribadah? Gimana beribadah? Ya, bagaimana Al-Quran mengatakan? Bagaimana beribadah? Bagaimana lisan Nabinya mengatakan? Nah, itu ibadah. Menunjukkan sumber pengambilan ibadah ya dari Al-Quran dan hadis. Nah, keniscayaan sumber pengambilan ibadah dari Al-Quran dan hadis ini sebagaimana sesuatu yang mutlak telah Allah tetapkan, manusia diperintahkan untuk beribadah dan gak ada yang bisa mengelak. Allah tetapkan manusia diciptakan untuk apa? Allah menetapkan manusia diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada yang bisa mengelak? Enggak ada yang bisa mengelak. Seluruh manusia itu tunduk patuh kepada Allah. Kalau orang-orang muslim tunduk patuhnya tau'an. Kalau orang-orang kafir tunduk patuhnya karha. Enggak ada yang bisa mengelak. Enggak ada yang bisa mengelak. Allah telah tetapkan semuanya taat kepada Allah. Bedanya kalau orang muslim tau'an, taat kepada Allah dengan sukacita. Kalau orang kafir taat kepada Allah dengan karha, terpaksa. Contoh, orang muslim bisa dibahas ya, pasti taat kepada Allah secara tau'an. Tapi orang kafir taat kepada Allah, taat juga. Tidak bisa menghindarkan ketetapan Allah. Allah tetapkan bahwasanya lapar harus makan, haus harus minum, capek harus istirahat, kepanasan harus berteduh. Kemudian setiap orang pasti punya kebutuhan biologis, nggak bisa menghindar. Ini ketetapan-ketetapan Allah pada alam semesta yang siapapun gak bisa menghindar, termasuk orang-orang kafir gak bisa menghindar. Orang kafir gak bisa menghindar. Nah, berarti orang kafir taatnya kepada Allah karena karha.
Adapun orang muslim taatnya kepada Allah karena tau'an, bahwasanya dia yang mengatur segala-galanya, maka siap untuk mentaati apapun yang Allah perintahkan. Jadi semuanya taat kepada Allah, nggak ada yang bisa menghindar. Ini ketetapan yang pasti terjadi. Nah, sebagaimana ketetapan yang pasti terjadi ini, maka demikian pula pengambilan sumber ibadah harus dari Al-Quran dan hadis, suatu keniscayaan. Sebagaimana keniscayaannya ketetapan Allah untuk seluruh makhluk agar beribadah. Atau di dalam ungkapan kita yang lebih mudah lagi, untuk mendekatkan pemahaman, sumber pengambilan ibadah adalah Al-Quran dan hadis. Ini suatu keniscayaan, sebagaimana suatu keniscayaan Masjid Thaibah itu di Keputih. Ada yang mengingkari Masjid Thaibah di Keputih? Gak ada. Semuanya mengetahui, gak ada mengingkari satu pun Masjid Thaibah di Keputih. Nah, sama sebagaimana keniscayaan Masjid Thaibah di Keputih, demikian juga suatu keniscayaan sumber pengambilan ibadah adalah Al-Quran dan hadis. Cuma di sini Imam Syafi'i mengatakan sebagaimana suatu keniscayaan ketetapan Allah untuk seluruh makhluk agar menghambakan diri kepadanya, demikian pula suatu keniscayaan pengambilan ibadah adalah Al-Quran dan hadis. Ini maksudnya begitu. Sungguh betapa indah kata-kata beliau bagi yang ingin merenungi kandungannya. Beliau jelaskan melalui ungkapan tersebut bahwa ibadah hanya diambil dari dua sumber, yaitu Al-Quran yang agung dan sunnah Nabi yang mulia. Hanya dari dua sumber mulia inilah ibadah boleh diambil. Tidak ada seorang pun yang boleh menciptakan sendiri suatu ibadah. Berarti dari awal Imam Syafi'i sudah mengatakan atau sudah melarang kreasi ibadah-ibadah. Saya ulangi lagi paragraf yang terakhir, halaman 134. Hanya dari dua sumber mulia inilah ibadah boleh diambil. Tidak ada seorang pun yang boleh menciptakan sendiri suatu ibadah. Gak boleh ada. Karena pengambilan ibadah harus dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran menjelaskan gimana, hadis menjelaskan gimana, dan hadis lebih rinci daripada Al-Quran. Kalau Al-Quran sifatnya global, hadis yang merinci bagaimana, ya itu saja. Gak boleh bikin-bikin sendiri. Gak boleh bikin-bikin sendiri. Berzikir, iya diperintahkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa dzakirina allaha wa dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan. Gimana? Wa ajran 'azima. Jadi Al-Quran memerintahkan zikir. Ya kita harus zikir dong, ibadah iya. Terus apa kita bikin-bikin sendiri? Gak boleh. Perintah zikir iya dan pelaksananya juga harus ngikut. Lalu di mana? Hadis menjelaskan. Gak ada hadis yang menjelaskan dengan hu. Gak ada. Ya jangan begitu, karena gak ada. Yang ada adalah tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, istighfar, astaghfirullah, hawaqalah, la hawla wa la quwata illa billah, dan yang lainnya. Yang nggak ada, yang nggak ada, jangan diada-adakan. Termasuk tata cara aja. Memang hadis menjelaskan tata cara zikir dengan mantuk-mantuk sambil berdiri atau sambil duduk, atau sebagian kelompok yang mengatakan tawaf batin. Kalau tawaf itu kan ke Mekah, tapi ada tawaf batin kata mereka. Gimana? Ya tawaf mengelilingi hati. Loh gimana tawaf mengelilingi hati? Ditarik dari pusar. La
ilaha illallah gitu. Nanti kalau gerakan cepat tuh gini. Ya, zikirnya betul, tapi tata caranya bikin-bikin sendiri. Nah, Imam Syafi'i dengan kaedahnya seperti itu berarti nggak boleh. Karena sumber pengambilan ibadah hanya dari Al-Quran dan hadis. Nggak boleh bikin-bikin sendiri. Nanti kalau kita mau jabarkan, ya sangat luas sekali. Kreasi-kreasi yang semuanya nggak boleh. Dan Imam Syafi'i cukup menjelaskan dengan kaedah. Imam Syafi'i cukup menjelaskan dengan kaedah dan sudah gamblang. Kita lanjut. Oleh karena itu, beliau jelaskan dalam kitab sebuah poin penting bahwa tidak ada manusia yang terbebas dari kesalahan selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, beliau menyebutkan sebuah contoh berkaitan dengan pendapat para sahabat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paragraf ini menguatkan gak ada orang maksum kecuali Nabi. Gak ada orang maksum terjaga dari kesalahan kecuali Nabi. Untuk itu ibadah selain dari Al-Quran harus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan sebuah contoh berkaitan dengan pendapat-pendapat para sahabat di zaman Nabi. Kita bacakan. Beliau menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengangkat beberapa gubernur. Sebagian dari mereka melakukan beberapa perkara berdasarkan pendapat sendiri sebagai bentuk kehati-hatian dalam beragama. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membenci tindakan tersebut. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan apa yang beliau benci itu pada ketaatan kepada Allah dan memperbolehkan ketaatan yang mereka kerjakan. Hal itu dibolehkan karena termasuk bagian dari sunnah beliau. Sebab Allah memberi kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa wahyu. Jadi perkara apapun yang dilakukan oleh para gubernur itu dan dibenarkan oleh Nabi, maka beliau membenarkannya untuk mentaati Allah. Dan apapun tindakan mereka yang beliau benci, maka untuk mentaati Allah pada beliau untuk mentaati Allah pula beliau membencinya. Jadi begini, ini contoh bahwasanya yang maksum hanyalah Nabi, jadi ibadah harus dari hadis, harus dari Nabi. Pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat gubernur. Ibu kotanya Madinah. Kemudian Basrah, siapa gubernurnya. Kemudian Syam, siapa gubernurnya. Jadi Nabi angkat gubernur. Nah, kemudian terjadi ada sebagian gubernur yang berijtihad sendiri. Dia berpandangan untuk satu kehati-hatian dan melakukan ijtihad sendiri. Kemudian Nabi mengetahuinya, maka Nabi membenci perkara tersebut. Adapun gubernur-gubernur yang tidak berbuat demikian, Nabi membiarkan mereka. Artinya apa? Perkara-perkara yang sesuai dengan Nabi membiarkannya karena ketaatan kepada Allah. Kemudian Nabi membenci gubernur yang dengan ijtihad sendiri, tidak lain karena juga ketaatan kepada Allah. Jadi cinta atau membiarkannya Nabi pada perbuatan gubernur dan bencinya Nabi pada perbuatan gubernur semata-mata karena ketaatan kepada Allah. Di mana Allah telah menjadikan Nabi kekhususan dengan wahyu, maka jangan ijtihad sendiri. Ikuti apa yang telah Nabi sampaikan. Jangan ijtihad sendiri. Berarti sekali lagi Nabi membenci sebagian gubernur yang ijtihad sendiri, tidak lain karena ketaatan kepada Allah. Soalnya ini tidak sesuai dengan wahyu. Adapun yang tidak dengan ijtihad sendiri, Nabi membiarkannya, Nabi meridhoinya juga dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini menguatkan Nabi tidak rela. Nabi tidak rela kalau ada satu ketetapan, satu
Keputusan diambil dari ijtihad sendiri, padahal itu perkara yang gamblang telah ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi tapi pada zaman sahabat Umar. Terjadi tetapi pada zaman sahabat Umar. Sahabat Umar menunjuk seseorang menjadi gubernur. Saya lupa, kalau nggak Basrah, Kufah. Nama gubernur juga saya lupa. Tapi yang jelas dalam kitab Bukhari Muslim. Kita baca dalam Bukhari Muslim. Tetapi gubernur ini selalu dibicarakan oleh rakyatnya. Rakyatnya memandangnya jeleneh. Padahal aslinya nggak jeleneh. Aslinya nggak jeleneh. Apa sih yang dilakukan oleh gubernur? Dia ketika ngimamin sholat, 2 rakaat pertama panjang, kemudian 2 rakaat yang kedua lebih pendek. Selalu begitu. 2 rakaat yang pertama panjang, rakaat yang ketiga lebih pendek. Atau 2 rakaat yang pertama panjang, nanti rakaat ketiga dan keempat lebih pendek. Dibicarakan dan ramai dibicarakan. Akhirnya sampai kepada Umar bin Khattab permasalahannya. Maka gubernur ini dipanggil. Nanti soal kita akan cek, akan kita sampaikan siapa nama gubernur ini. Kenapa kamu dibicarakan oleh rakyatmu? Apa yang salah dengan aku? Aku sholat sebagaimana Nabi sholat. 2 rakaat pertama beliau panjangkan, kemudian 2 rakaat yang berikutnya beliau pendekkan. Apa yang salah denganku? Iya, kamu betul. Tapi sahabat Umar tetap mencopotnya. Tetap mencopotnya bukan karena menghukum, tetapi demi suatu kemaslahatan, karena orang ini dibicarakan, rakyat tidak menyukainya. Akhirnya ada faedah yang lain. Tidak selamanya orang yang benar kita belain, tapi harus mengalah demi kemaslahatan. Padahal yang benar dia berbuat dengan sunnah Nabi. 2 rakaat pertama lebih panjang daripada 2 rakaat yang kedua. Dan dalam kitab Al-Wajiz yang teman-teman sudah ngaji, Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Latif Badawi, hafizahullah. Di sana dijelaskan tentang riwayat Nabi sholat duhur. Kemudian itu sudah iqamat untuk sholat duhur. Ada orang harus ke Baqi dulu. Kita bayangkan Masjid Madinah di mana, kemudian dia pergi ke arah Baqi yang sekarang ada makamnya itu. Dari zaman Nabi juga ada makamnya. Dia pergi ke arah Baqi untuk suatu hajat. Kemudian sudah selesai, kembali lagi ke Masjid Nabi masih rakaat yang pertama. Maka oleh Syekh penulis Abdullah bin Badawi hafizahullah diberi judul sunnah memanjangkan rakaat yang pertama dibandingkan dengan rakaat yang kedua. Ini rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Tetapi riwayat yang lainnya yang tadi kita sampaikan dalam Bukhari Muslim, 2 rakaat pertama lebih panjang daripada 2 rakaat yang kedua. Nah, ini Imam Syafi'i menukil tentang pengangkatan gubernur-gubernur di beberapa wilayah yang ijtihad sendiri Nabi membencinya. Ini berarti harus dengan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana yang beliau jelaskan itu adalah wahyu. Nabi mendapatkan kekhususan untuk itu. Gak boleh ada yang melampaui Nabi. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah berkata, dan inilah poin penting itu. Ini Imam Syafi'i. Apa ucapan beliau? Walaysa ya'lamu mithla hada man ra'a ahadun sawabahu min khata'ihi ahadun ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yajuzu li hadin ayaqula bi ra'yihi annahu la mubayyana li ra'yihi asawabun wa am khata'un wa inama ala nasi ayyattabi'u ta'atallahi wa ta'ata rasulih sallallahu alaihi wasallam wa kitabullahi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatun nabihi sallallahu alaihi wasallam.
pendapat seseorang seperti ini tidak bisa diketahui benar atau salah oleh seorang pun sepeninggal Rasulullah SAW, lalu memberi takrir untuknya, sehingga seseorang boleh mengeluarkan pendapatnya, sebab tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan apakah play itu sendiri benar atau salah. Akan tetapi manusia wajib mentaati Allah dan Rasulnya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Pada zaman Nabi orang berbuat, Nabi meridhoi, berarti sunnah. Sunnah apa? Sunnah takririyah. Atau Nabi tidak meridhoi, berarti itu jangan. Ini terjadi ketika Nabi masih hidup. Ini terjadi ketika Nabi masih hidup. Misalnya, orang ketika samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini bukan dari Nabi, tapi seorang sahabat ketika i'tidal membacanya itu, dan Nabi tahu. Maka Nabi setelah sholat bertanya, siapa tadi yang membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Siapa yang membaca tadi? Saya, Rasulullah. Ketahuilah, malaikat berebut untuk mencatatnya. Berarti Nabi mentakrir, sehingga ini menjadi sunnah Nabi, itu sunnah takririyah. Ya karena Nabi masih hidup, maka yang Nabi ridhoi menjadi sunnah. Sesuatu yang tidak Nabi ridhoi, misalnya Abu Israil radhiyallahu an. Abu Israil itu dijumpai oleh Nabi ketika Nabi lagi berceramah, dia berdiri, maka Nabi melihat, kenapa dia? Ya Rasulullah, para sahabat menjawab, dia Abu Israil, bernadar untuk puasa dengan berdiri, tidak mau duduk, dan berpanas-panas ria, tidak mau berteduh. Jadi di dalam pemahamannya Abu Israil, puasa dengan cara dilakukan seperti itu lebih hikmah, karena capek berdiri terus dan soro kepanasan, maka ibadahnya lebih hikmah. Tetapi Nabi tidak meridhoinya, suruh dia duduk dan suruh dia berteduh. Nabi masih hidup, maka Nabi bisa memutuskan mentakrir atau tidak. Kalau Nabi mentakrir, namanya sudah takririyah. Kalau Nabi tidak meridhoi, ya tidak. Seperti orang ketika Idul Adha, dia sangat semangat sekali dan mengatakan, hari ini hari makan-makan. Kambingku harus yang pertama kali disembelih, biar dinikmati kaum muslimin. Dia semangat sekali dan ngambil kambing yang paling dia sukai. Karena ibadah kepada Allah harus kambing yang paling disukai. Tetapi semangatnya ini lebih semangat lagi. Bukan sekedar kambing yang lebih gede, belum sholat Id disembelih. Kemudian sampai kepada Nabi, apa kata Nabi? Kambingmu kambing sembelihan biasa. Ya Rasulullah, kambing yang paling aku sukai ya Rasulullah. Kambing sembelihan biasa. Jadi Nabi tidak mentakrir. Jadi aman, Nabi masih hidup aman. Mana yang Nabi ridhoi dan mana yang tidak. Karena wahyu masih berangsur-angsur. Seperti misalnya pada zaman Nabi, para sahabat mengatakan, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Kami melakukan azal dan Al-Quran masih berangsur-angsur turun. Kalau dilarang, maka ada ayat yang melarangnya, sehingga mereka mendapatkan kesimpulan berarti boleh azal. Nah, itu Nabi masih hidup, dan ketika Nabi sudah wafat, maka nggak bisa diketahui lagi ini benar atau nggak bisa ketahui lagi, karena nggak ada Nabi yang mentakrir. Sehingga ini ucapan Imam Syafi'i memastikan setelah Nabi wafat tidak ada kreasi apapun, nggak ada kreasi apapun. Ya gimana mau diketahui ini salah ini benar? Memang Nabi masih hidup, nggak bisa.
ketika Nabi masih hidup, iya, ada sunat takririyah. Ada sunat takririyah. Maka Nabi sudah wafat, nggak ada sunat takririyah, nggak ada. Adanya yang telah Nabi tinggalkan, itu yang harus dipegangi kuat-kuat. Dan ini dikatakan oleh penulis kitab, inilah poin yang sangat penting. Kita mendapatinya iya. Kita mendapatinya iya. Misalnya di suatu tempat, di masjid. Ini masjid milik umum. Dan kita bitaufik minallah masuk ke sana. Awalnya sepekan 2 kali menjadi tidak boleh. Tapi sekarang masih boleh untuk khutbahnya saja. Untuk khutbahnya saja. Itu sudah belasan tahun di masjid itu. Nah, karena kita merasa ini kita sudah di sini lama, kita mencoba meningkatkan keilmuan yang mencerahkan gitu ya. Tentang, ya intinya tidak boleh membuat kreasi, nggak boleh. Harus apa adanya dari Nabi. Bahwasanya setelah sholat tidak ada zikir dikomandoi. Zikir diperintahkan iya, tapi untuk dikomandoi ada panglimanya. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, itu enggak ada. Tetapi sudah kita penjelasan dulu di awalnya. Kemudian ada yang bertanya, itu kita sampai lagi kultum taraweh. Kemudian ada yang bertanya, apakah seluruh ibadah itu harus ada contohnya dari Nabi? Saya bilang iya, harus ada. Saya bilang iya, harus ada. Anda salah. Karena sami'allahu liman hamidah, ada sahabat Rabbana walakal hamd, itu bukan dari Nabi. Anda salah. Adzan Allahu Akbar sebagaimana sedang kita baca, itu bukan dari Nabi, itu dari sahabat. Jadi tidak semua ibadah harus dari Nabi. Anda salah. Nah, kita sudah jelaskan seperti tadi kita sampaikan bahwasanya pada zaman Nabi masih hidup, maka mentakrir. Setelah Nabi tidak ada, bisa Nabi mentakrir? Enggak ada, kecuali yang telah Nabi tinggalkan. Tetapi dia tetap tidak terima. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sengaja. Ketika pas kita di sana, setelah sholat fardu isya, zikirnya dikeraskan. Jadi sengaja saya lagi di sana dikeraskan. Oh, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menyampaikan. Jadi bukan dikeraskan biasa, tapi lebih dikeraskan lagi volumenya. Karena kita membahas itu dan sekarang datang lagi sengaja gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi masih boleh khutbah di sana sampai sekarang gitu ya. Pernah kita khutbah, kita dengan bahasa yang sudah kita atur ungkapan-ungkapannya. Setelah selesai sholat Jumat, ada yang menghampiri, Pak Ustadz dipanggil Abah. Sudah takut sekali, waduh apa ini? Saya dipanggil, Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam, mantap. Saya kira mau dimarahin. Mantap gitu ya. Itu di Gubeng Kertajaya, dekat UNER. Jadi ini penyusun kita mengatakan ini poin yang penting, karena itulah yang terjadi pada zaman sekarang. Jadi mereka memandang bahwasanya ritual-ritual yang mereka bikin ada dasarnya. Cerempet-cerempet, maksudnya dasarnya cerempet-cerempet. Padahal Nabi nggak pernah melaksanakan seperti itu. Misalnya mereka banyak zikir dengan cara macam-macam. Kemudian ketika ditegur, kok begitu? Loh, Anda melarang-larang kami memperbanyak zikir. Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Nabi memerintahkan bahasalah lisanmu dengan zikir. Jadi kita itu ada tuntunannya zikir. Iya, kalau itu kita nggak ingkari, tetapi tata caranya
Mereka merasa ada dasarnya tetapi dicari-cari. Maka ucapan Imam Syafi'i ini menjelaskan nggak boleh apapun kreasi kecuali dipastikan ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menetapkan baca ini sekian kali, sekian kali, sekian kali. Boleh? Nggak boleh, karena nggak dari Nabi nggak ada. Kalau misalnya ada, ya kita akan ikuti. Seperti setelah sholat tasbih berapa kali? 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Berarti ada. Yang ada ya ada, yang enggak ya enggak. Jadi yang mutlak dibiarkan mutlak, yang muqayyad dibiarkan muqayyad, tidak boleh ditukar-tukar. Ini yang dimaksud tadi Imam Syafi'i, halaman 135 yang paling bawah. Sampai penulis mengatakan, dan inilah poin yang penting. Sampai penulis mengatakan demikian. Karena ini yang terjadi zaman sekarang. Kreasi dan merasa ada dalilnya. Sekarang yang merasa yang bertiga dengan hu gitu. Merasa ada dalilnya? Merasa ada dalilnya? Merasa ada dalilnya. Ketika ditanya mana dalilnya? Kul huwallahu ahad. Tuh huwa. Kan kalau dibaca hu. Ada dalil dalam Al-Quran. Jadi seperti itu, mencari-cari. Makanya ini poin penting sekali dari Imam Syafi'i. Yang terakhir biar nggak putus. Beliau bermaksud membedakan dua kondisi, halaman 136. Pertama, saat Nabi masih hidup berada di tengah-tengah manusia. Kedua, kondisi manusia merujuk kepada Nabi setelah beliau wafat. Jika seorang sahabat mengerjakan sebuah perkara berdasarkan ijtihadnya sewaktu Nabi masih hidup lalu dibenarkan ditakrir oleh beliau, maka kita bisa mengetahui bahwa itu adalah benar dan termasuk sunnah takririyah. Namun jika Nabi mengingkarinya, maka kita bisa mengetahui bahwa perkara itu adalah salah, dari sikap beliau yang sudah kita sampaikan. Ucapan Imam Syafi'i menjelaskan dua keadaan. Yang pertama ketika Nabi masih hidup, yang kedua ketika Nabi sudah wafat. Ketika Nabi masih hidup, Nabi ada di tengah-tengah mereka, ada perkara-perkara yang Nabi takrir, ada yang tidak, maka kita tahu. Ketika Nabi masih hidup, Nabi menjelaskan dengan sangat gamblang. Ketika Nabi sudah wafat, gak bisa orang membikin-bikin menunggu takrir. Siapa yang mau takrir? Siapa yang mau takrir? Saya bertanya, siapa yang mau takrir? Gak ada kan? Tapi mereka bilang ada. Siapa? Mereka bilang ada. Yang takrir ada. Siapa? Mereka bilang ada. Siapa? Mursyidnya. Melalui mimpinya. Mereka mengatakan dengan kasyaf. Kasyaf. Kaf, shin, fa. Kasyaf. Kasyaf itu artinya menyingkap. Yang dimaksud oleh mereka sudah tersingkap tabir antara mursyid dan gurunya, gak ada tabir lagi. Jadi yang dilihat dalam mimpi ya sama saja wahyu turun kepada Nabi SAW sama persis. Maka kemudian muncul ritual yang macam-macam karena ada yang mentakrir yaitu kasyaf. Padahal yang benar sudah tidak ada. Ini saja yang kita sampaikan sampai 136.